Lautan angker di Indonesia yang diyakini terdapat kerajaan iblis di dalamnya. Sahabat Earth Lovers, kita sering kali mendengar misteri segitiga Bermuda, sebuah tempat paling misterius yang sering kali terjadi peristiwa-peristiwa misterius sehingga menjadi legenda di dunia sebagai tempat yang angker dan menakutkan. Di tanah air ternyata ada sejumlah titik laut yang tak kalah mengerikan dan misterius. Bahkan tempat tersebut diyakini sebagai kerajaan iblis di lautan Indonesia. Benarkah hal itu? Lalu seperti apa kerajaan mereka dan di mana titik lokasinya? Berikutlah IQ Trop telah merangkumkannya dalam lautan angker Indonesia yang diyakini terdapat kerajaan iblis di dalamnya. Pertama, Selat Kalimantan. Banyak peristiwa kecelakaan terjadi di lokasi ini, salah satunya jatuhnya pesawat AirAsia yang menewaskan ratusan korban jiwa di dalamnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sudah membeberkan beberapa faktor penyebab kecelakaan tersebut, namun tak sedikit orang-orang yang percaya jika hal mistis juga berperan dalam jatuhnya pesawat tersebut. Kedua, Selat Bali, yang sejak dahulu kala memang terkenal banyak sekali menyimpan misteri, salah satunya kecelakaan mengerikan yang menimpa kapal motor penyeberang KMP Papelia beberapa tahun yang lalu. Namun tidak sedikit orang yang percaya apabila kecelakaan ini terkait dengan makhluk gaib. Laut Selatan Samudra Indonesia juga menjadi lokasi berbahaya dan paling populer sebagai tempat kerajaan Ratu Roro Kidul. Ada larangan bagi pria ataupun wanita untuk tidak menggunakan pakaian serba warna hijau bila di dekat pantai selatan, karena diyakini akan menarik perhatian para makhluk gaib. Dan yang tak kalah penting adalah segitiga Masalembo yang berada di kawasan Madura. Banyak yang mengatakan Masalembo adalah segitiga Bermuda versi Indonesia. Di tempat ini banyak terjadi kecelakaan kapal dan juga pesawat udara. Di antaranya tenggelamnya kapal Senopati Nusantara tahun 2006, KM Sumber Awal tahun 2007, KM Trate Prima tahun 2009, dan juga pesawat Adam Air yang jatuh pada tahun 2007. Segitiga Masalembo memiliki aliran air yang sangat aneh, bahkan di saat-saat tertentu bisa muncul badai yang mengerikan. Namun warga yang berada di sekitar lautan Masalembo percaya jika ada kerajaan jin dan siluman mengerikan di kawasan ini. Lalu mengapa tempat-tempat dan titik-titik mengerikan itu semua berada di lautan? Apakah memang lautan menjadi tempat yang paling angker di bumi? Berdasarkan keterangan dari Nabi Muhammad SAW, kawasan laut memang tempat dan pusatnya makhluk halus. Bahkan kerajaan iblis pun disebut-sebut berada di lautan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antaranya mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lainnya melaporkan, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk dan berkata, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, orang yang dicurigai sebagai Dajjal. Apa yang sedang kamu lihat? Ibnu Sayyad menjawab, saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi beberapa ular. Rasulullah pun membantahnya, sesungguhnya ia telah melihat kerajaan iblis. Hadis riwayat Ahmad. Meski Nabi Muhammad SAW telah menyebut lautan sebagai tempat kerajaan iblis, namun tak ada keterangan soal tempatnya. Dengan begitu, kerajaan iblis bisa di lautan manapun di belahan bumi ini, termasuk lautan Indonesia. Bisa jadi di segitiga Masalembo atau pantai selatan Jawa, atau perairan lain di tanah air yang sering disebut misterius. Apalagi Indonesia merupakan negara maritim yang banyak lautannya. Wallahu alam, tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Meski lautan adalah merupakan tempat pusat berdiamnya jin, bukan berarti lautan harus dijauhi oleh manusia. Karena laut dan segala isinya justru menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia.
Misteri kehidupan di bawah permukaan laut masih banyak yang belum tersingkap oleh pengetahuan dan nalar manusia. Sangat wajar jika Allah mengulang-ulang pertanyaan kepada manusia yang tidak menyukai nikmat Allah yang Maha Kasih. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Dia memberikan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan, maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Quran Surah Ar-Rahman ayat 18 hingga 25.